Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Ananda. Saya dari absen 7 kelas 12/4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang masa transisi menuju Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1967. Masa transisi menuju Orde Baru merupakan periode pergolakan politik yang terjadi setelah peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. Peristiwa ini menandai peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto, yang kemudian menjadi Presiden kedua Indonesia. Pada periode ini, kondisi politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia mengalami ketidakstabilan yang sangat parah. Dengan berbagai demonstrasi, krisis ekonomi, serta konflik antara kelompok yang pro dan anti-komunis. Ada 3 peristiwa utama yang menjadi tonggak dalam transisi menuju Orde Baru, yaitu Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat, Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret, dan Dualisme Kepemimpinan Nasional. Yang pertama ada Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat pada tanggal 10 Januari 1966. Pasca G30 SPKI, kondisi politik di Indonesia semakin tidak menentu. Rakyat semakin tidak percaya pada kepemimpinan Soekarno karena ia dianggap masih melindungi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Selain itu, kondisi ekonomi yang memburuk, inflasi yang tinggi bahkan mencapai lebih dari 600%, dan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi membuat rakyat semakin resah. Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPPI, serta beberapa organisasi lainnya turun ke jalan menuntut perubahan besar terhadap pemerintahan. Isi dari Tritura. Pada 10 Januari 1966, para mahasiswa mengajukan Tritura kepada pemerintah yang berisi bubarkan PKI dan ormas-ormasnya, bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI, dan turunkan harga barang-barang kebutuhan pokok. Dampak dari Tritura. Tekanan kepada Soekarno semakin meningkat, terjadi demonstrasi besar-besaran di berbagai kota, bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan mulai terjadi, menyebabkan pemberontakan kabinet oleh Soekarno, namun tetap dianggap belum cukup oleh mahasiswa dan militer, dan membuka jalan bagi munculnya Super Semar, yang menjadi awal peralihan kekuasaan ke tangan Soeharto. Yang kedua adalah Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet di Kora di Istana Negara. Namun, sidang ini tiba-tiba dibubarkan karena adanya laporan bahwa pasukan tak dikenal mengepung istana. Soekarno yang merasa terancam segera berangkat ke Istana Bogor. Melihat situasi yang semakin genting, Jenderal Soeharto, Maijen Basuki Rahmat, dan Brigjen Muhammad Yusuf menemui Soekarno di Bogor dan meminta izin untuk mengambil tindakan guna menstabilkan situasi negara. Dari pertemuan inilah lahir Super Semar. Isi dari Super Semar. Super Semar adalah surat perintah yang diberikan oleh Soekarno kepada Letnan Soeharto. Isi Super Semar secara garis besar memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban negara, menjamin kelangsungan jalannya pemerintahan, dan melindungi Presiden Soekarno dari ancaman. Dampak dari Super Semar. Soeharto menggunakan Super Semar untuk membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966. Para tokoh PKI ditangkap dan dieksekusi, termasuk Dipa Nusantara Aidit, Nyoto, dan tokoh lainnya. Ribuan anggota PKI dan simpatisannya ditahan atau dibunuh di berbagai daerah. Soekarno kehilangan banyak kekuasaan karena Soeharto secara efektif mulai mengendalikan negara. Pembersihan kabinet dilakukan dan para menteri pro PKI dipecat, dan jalan Soeharto menuju kursi kepresidenan semakin terbuka. Yang terakhir adalah dualisme kepemimpinan nasional. Setelah Super Semar, terjadi dualisme kepemimpinan nasional antara Soekarno dan Soeharto. Soekarno masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, tetapi kekuasaannya semakin terbatas. Soeharto sebagai pemegang Super Semar justru memiliki kekuatan yang lebih besar, terutama karena didukung oleh militer dan mahasiswa. Rakyat mulai berpihak kepada Soeharto karena ia dianggap sebagai penyelamat bangsa dari komunisme. Konflik dualisme kepemimpinan. Yang pertama, pidato Nawaksara Soekarno pada tanggal 22 Juni 1966. Soekarno mencoba mempertahankan kekuasaannya dengan pidato Nawaksara dalam sidang MPRS. Namun, pidato ini ditolak oleh MPRS karena dianggap tidak memberikan solusi atas permasalahan negara. Yang kedua, MPRS mengambil langkah tegas pada tahun 1967.
Pada tanggal 7 Maret 1967, MPRS mencabut mandat Soekarno sebagai presiden. Soeharto secara resmi diangkat sebagai pejabat presiden. Lalu, pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto dilantik sebagai Presiden Indonesia secara resmi oleh MPRS. Dampak akhir dualisme kepemimpinan. Berakhirnya era demokrasi terpimpin dan dimulainya era Orde Baru. Soekarno menjalani tahanan rumah di Wisma Yaso, Jakarta, hingga wafat pada tanggal 21 Juni 1970. Pemerintahan Soeharto mulai menerapkan kebijakan-kebijakan yang berbeda dari Soekarno, dengan fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Kesimpulannya adalah, masa transisi menuju Orde Baru terjadi akibat ketidakstabilan politik setelah peristiwa G30 SPKI. Tritura menjadi awal dari tekanan terhadap pemerintahan Soekarno. Supersemar memberikan Soeharto kekuasaan besar untuk membubarkan PKI dan mulai mengendalikan pemerintahan. Akhirnya, dualisme kepemimpinan antara Soekarno dan Soeharto berakhir dengan dilengsarkannya Soekarno, dan diangkatnya Soeharto sebagai presiden pada tahun 1968, yang menandai awal Orde Baru.